Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang merasa tidak tenang dan merasa bersalah. Mengakui bersalah padamu. Nah, gitu ya. Mengakui bersalah tuh dia mungkin dia ngomong ke dirinya sendiri kalau dia tuh iya deh, aku salah deh ke kamu gitu. Belum tentu mengakuinya ke kamu ya guys, bisa aja dia mengakui ke dirinya sendiri gitu ya. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang mengakui bersalah dan tidak tenang. Energi kamu ke dia kayaknya kamu sama dia twin flame nih, banyak kan, dan kamu ngerasa mirip, sama, banyak kesamaan, banyak kemiripan sama dia. Kamu juga merasa terikat sekalipun fisik kalian berpisah, tapi ngerasanya tuh dekat. Kamu kadang fokusin dia juga sih. Iya, ini ikatannya kuat loh kamu sama dia nih. Tapi hubungannya ya gitu, nggak berkembang. Kamu ngelihat dia tuh kayak bersinar, kayak beda dari yang lain. Kalian sering menjadi seseorang yang tenang pas deket sama dia. Sekalipun kalian tuh nggak tenang, tapi berusaha buat tenang gitu ya. Mungkin stres, tapi berusaha buat tenang. Kalau dia orang masa lalu, kamu masih suka inget-inget dia sih. Buka-buka kenangan tentang dia, atau suka lihat-lihat foto dia juga. Ada sesuatu deh yang kamu mau perbaiki, aku rasa. Tapi kamu masih menunggu waktunya sih. Kamu merasa beruntung ketika dekat sama dia. Kepikiran juga nih. Kamu kepikiran dan beriku-liku hubungan kalian. Kamu ngerasa hubungannya beriku-liku. Apa ya? Agak cuek kadang kamu juga ke dia. Kamu kepo sih sama dia. Kamu ngerasa hubungannya tuh ada masa depannya sama orang ini. Kamu sempat ini nih, berubah menjadi seseorang yang bukan kamu ketika dekat sama dia. Misalnya kamu tuh orangnya tuh biasanya tuh dominan, tapi pas sama dia kamu nurut kayak gitu ya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Orang ini merasa kehilangan kamu sih. Ada yang merasa kehilangannya karena sebenarnya dia itu lebih fokus ke karir, finansial, jadi nggak terlalu fokus ke hubungan kalian. Tapi pada akhirnya dia merasa kehilangan kamu. Ada masalah yang belum selesai kamu sama dia. Tapi orang ini merasa terluka juga loh. Sedih, kalau dia maskulin dia sedih. Dia merasa kamu perhatian, care sama dia. Ini bapernya dalam loh. Walaupun nggak diliatin ke kamu, dia bapernya begitu cukup dalam. Dia sering overthinking tuh, benar dari awal aku udah kayak kerasa energinya orang ini sering overthinking. Ya mungkin overthinkingnya karena bersalah kan, ngelakuin salah. Hubungannya ada yang baru atau baru-baru ini bermasalah, atau ya
atau ada yang baru kenal, baru deket, terus kayak langsung ada chemistry-nya. Pengen bertemu dia nih, kalau kalian udah lama gak bertemu, dia ngerasa effortnya lebih besar, salah satunya ya, entah kamu atau dia yang lebih besar nih effortnya di sini. Sama sih, kalau dia orang lama dia juga sering keinget kamu nih, terus dia kepoin kamu dekat sama siapa, main sama siapa aja, pasangan barunya mungkin siapa gitu. Ada orang ini kepikiran buat jadiin kamu tuh partner hidup ya, hubungannya serius mungkin. Sekarang kita masuk ke temanya ya. Dia yang tidak tenang dan merasa bersalah padamu. Aku ngerasanya ya, ini pasti komen video ini berisi komen-komen orang-orang yang merasa tersakiti. Aduh kak, jadi malu mau komen. Gak apa-apa guys, komen aja. Selama dia, mantan kalian gak tahu channel YouTube aku, kalian komen aja. Paling yang baca yang lain, yang gabut itu juga ya. Dia yang merasa, judulnya ribet, judul temanya ya. Ya, dia yang tidak tenang dan mengakui bersalah. Udah menjauh dia nih sama kamu, makanya nggak tenang kan. Kalau deket pasti tenang lah, kan masih deket. Orangnya bisa jadi suka olahraga, orangnya santai tipenya. Ada yang kayak menahan diri untuk nggak komunikasi, untuk nggak bicara. Tapi dia tuh orangnya jujur sebenarnya sih. Jujur tuh maksudnya kalau dia gimana dia ngomong. Ada yang mungkin masih punya perasaan berbunga-bunga, apalagi kalau orang baru. Dia orangnya ini nih, suka seni. Seni apa ya guys? Seni lah, atau dia punya sesuatu yang dia suka. Entah bakat, ahli dalam bidang apa. Orangnya family man. Dia tuh pernah introspeksi gara-gara kamu, atau ada sesuatu yang dia rubah itu tuh karena kamu. Dia tahu bagaimana mencintai dirinya, self love. Atau orangnya tuh kalau dia feminin suka perawatan, self care, merawat diri. Anak rumahan nih dia kayaknya. Di rumah terus. Ngapain guys di rumah terus? Gak kerja dia. Aku juga di rumah terus, tapi kerja. Orangnya morning person nih guys, suka bangun pagi. Ada yang sabar, ada yang masih nungguin kamu loh ternyata. Ada yang suka kepoin kamu atau suka lihat-lihat foto kamu, atau dia nyimpan foto kamu guys. Dia orangnya suka bersosialisasi, social butterfly, senang deket sama banyak orang, senang main gitu ya, mainin perasaan cewek. Suka nyanyi mungkin ya. Kalian lagi ada space nih, berjarak mungkin. Kalau dia feminin suka pakai baju terbuka juga mungkin tuh. Apa ya? Mungkin energinya Pisces kali ya. Apa dia punya option lain, dekat sama yang lain juga, atau sama kamu masih for fun, belum terlalu serius. Apa ya, dia yang tidak tenang dan mengakui bersalah. Kalau dia feminin mungkin dia punya ini apa, rambutnya panjang, long hair. Iya tuh, dari tadi ada kartunya yang bilang dia tuh sama kamu mungkin gak komunikasi, atau sengaja menahan diri untuk gak komunikasi. Punya salah, takut salah ngomong, takut hubungannya makin chaos. Orangnya ada yang lebih dewasa dari kamu sih. Apa ya, mungkin kelakuannya gak bisa ditoleransi lagi ya. Jadi dia salah terus kamu kesel banget mungkin sama orang ini. Orangnya masih suka kebebasan nih. Ada yang suka traveling. Dia ada sesuatu yang dia tutupi,
sembunyikan, nggak dia terbuka ke kamu. Tuh kan, secret affair. Makanya tadi di sini mungkin ada energi orang ketiga, kayak dia deket sama yang lain mungkin juga, atau dia punya rahasia yang ditutupin dari kamu. Ada energinya negatif nih. Orangnya agak sensitif, gampang baper, tapi dia cukup perhatian, care. Dia komunikatif orangnya nih. Iya, mungkin ada jiwa seninya sih. Tuh, ada yang suka olahraga, atlet atau apa nih. Ada yang religius, suka berdoa, kan? Ada tulisannya religius. Suka supranatural, mistik dia tahu. Suka melakukan hal ekstrem atau pekerjaan ekstrem atau olahraga ekstrem. Orangnya tegas atau mungkin keras. Toxic kan benar tuh, abuse relationship orangnya. Negatif. Iya, cukup religius, punya banyak mimpi. Orangnya suka berkembang. Jadi kayak apa aja dia coba. Orangnya hidupnya teratur, apa aja dia organize dengan baik. Kayaknya ada yang LDR nih, kayak berjauhan gitu loh sama kamu. Energinya. Dia yang tidak tenang dan mengakui bersalah. Gak semangat nih guys bawain videonya. Setelah diteliti, lapar aku kayaknya. Harusnya ini jam makan malam sih, tapi aku kerja dulu lah. Gak tenang kalau gak kerja guys. Gila-gila kerja memang si Dinda ini guys. Aku kalau gak liburan gitu ya ke Bali atau apa, pasti aku kerja. Walaupun aku gak punya bos, tapi aku cukup disiplin guys dalam pekerjaan. Kalau lagi nggak ada klien ya. Nah, di sini aku ambil poin-poinnya aja ya. Awas aja deh yang bilang, Kak itu bahasa Inggrisnya nggak kayak gitu. Ya suka-suka aku lah, channel-channel aku. Jangan ngatur-ngatur kalau bukan donatur. Iya. Nah, di sini dia yang tidak tenang dan mengakui bersalah. Kan aku bilang dia itu tadi baper banget ke kamu. Baper bangetnya ini bukan baper yang, lebih ke baper karena dia ada feeling gitu loh. Jadi baper banget, deep heartnya itu dalam ke kamu. Kalau kamu questioning sesuatu tentang dia, kamu sebenarnya udah tahu jawabannya. Iya, kayak misalnya dia tuh gimana, kamu udah tahu sebenarnya jawabannya, tapi suka denial. Kalian tuh suka ada ini apa, salah paham, misunderstanding. Dia orangnya ini ya, kayak suka attending event-event, kayak dia suka menghadiri acara-acara yang di area publik atau orang banyak. Dia punya power, jadi terserah dia mau ngapain, termasuk hubungannya sama kamu, suka-suka dia. Iya tuh, ada yang menjauh, kan aku bilang LDR juga, walk away. Makanya aku bilang kenapa dia punya power, suka-suka dia, walk away at any time. Jadi terserah dia mau pergi, mau ngejauh kapan, suka-suka dia. Ada yang ngerasa ya, kayak ngerasa dia tuh udah bukan siapa-siapa kamu, atau dia ngerasa mungkin kamu udah anggap dia bukan siapa-siapa, kamu udah nggak anggap dia lagi, udah anggap dia nggak ada, karena mungkin salahnya besar kali ya sampai kamu tuh anggap dia nggak ada. Iya, orang lama nih guys. Orang lama atau orang baru. Pemenangnya, iya ini orang lama nih, ada memori soalnya, orang masa lalu guys.
kalian pernah berbagi cinta? Berbagi cinta nggak tuh? Tapi jiwa kalian terikat tuh, walaupun orang lama. Hahaha, rasain guys. Kalian terikat sama orang yang toksik di sini. Ada hasrat dia tuh ke kamu guys. Bukan cuma cinta, tapi ada ketertarikan fisik. Iya, kan dari awal aku bilang nih ada terikat ya, mungkin twin flame atau apa. Nah di sini tuh magnet kalian tuh besar, kamu sama dia ketarik terus sekalipun udah menjauh. Kan tadi tuh aku bilang jiwanya tuh fisiknya menjauh tapi terikat soulnya. Hubungan kalian tuh bagaikan film drakor series on off ya, berjilid-jilid. Iya, kayak series drakor film, kisahnya tuh nggak habis-habis. On off kali ya. Parah banget, aku udah ngoceh dari tadi ternyata nggak ke-record. Oke, aku ulangi ya. Ada yang merasa nih sikapnya dia tuh berubah. Bisa sikap dia berubah, sikap kamu berubah, atau hubungan kalian tuh kerasa berubahnya. Tapi kebanyakan berubahnya ya dari sikap masing-masing sih. Ini maaf ya kalau aku ada pengulangan kata, karena aku lupa tadi aku record tuh sampai mana yang nggak ke record, nggak kerekam. Pas kamu sama dia itu kamu banyak stresnya, banyak overthinkingnya. Makanya dari awal aku bilang kalian tuh berusaha tenang, karena kalian nggak setenang itu sebenarnya pas lagi jalanin hubungan sama dia, pas lagi dekat sama dia. Dan banyak hal-hal yang terjadi bikin kamu kaget, shock, surprise gitu ya. Misalnya terjadi sesuatu, aduh kamu kaget, surprise, ini itu terjadi. Terus aku lihat di sini ya hubungannya sih santai, saking santainya ya nggak ada kemajuannya, nggak berkembang. Jalaninnya santai, slow. Muternya gitu-gitu aja mungkin. Sekarang kita cek ya, apa ya? Kenapa dia merasa tidak tenang dan mengakui bersalah padamu? Kenapa nggak tenang? Karena ada nih yang mungkin kalian pernah bantu dia dalam keuangan, terus dia mungkin ya pakai uang kamu atau pinjam uang kamu, terus belum dibalikin mungkin. Bisa sih, karena ini terkait, ada yang terkait koin, uang. Ngerasa nggak tenang ya karena overthinking tentang kamu. Ada yang ngerasa nggak tenang, ada masalah, terutama masalah dalam keuangan. Terus dia berpikir biasanya kamu yang bantu dia, tapi kamu menjauh dan nggak ada yang bantu dia. Jadi dia ingat seseorang yang pernah bantu dia tuh siapa, dan kamu ternyata. Merasa nggak tenang karena ada beban yang dia rasakan di sini. Orang ini kayak mungkin ya mau maju atau menghampiri, tapi langkahnya masih tertahan. Nggak tenang karena ini merasa sudah terikat sama kamu, sekalipun dia ragu ya sama hubungan kalian. Ada yang merasa nggak tenang karena kamu cuekin. Dia nggak tenangnya karena pada saat dia stalking atau kepoin kamu, ada sesuatu yang bikin dia jadi kepikiran. Ya mungkin kamu posting apa kali ya. Dan di sini kayak berakhir, hubungan kamu sama dia berakhir, makanya nggak tenang. Terus kamu kayak nunjukin ke dia kalau kamu tuh udah males. Ada yang nggak tenangnya karena perasaannya masih besar ke kamu. Ada yang nggak tenang karena sebenarnya dia mau move on, tapi dalam proses move onnya masih berat gitu loh, masih bolak-balik perasaannya ke kamu. Mau move on, balik lagi. Mau move on, masih inget gitu guys. Ada yang nggak tenang karena kangen sih.
atau ada sesuatu yang dia tutupin dari kamu sebenarnya, dan ada yang masih berharap juga. Gak tenang karena kamu marah, emosi sama dia, dan itu rasanya pengen deketin kamu lagi. Gak tenang karena kamu, kalau kamu feminin, kamu membatasi diri, menutup akses, gak membiarkan dia masuk ke dunia kamu lagi. Ada yang gak tenangnya karena dia gak bisa berbuat apa-apa ke kamu, kayak terkekang, gak bebas buat melakukan sesuatu ke kamu. Gak tenang karena dia mungkin gak bisa ungkapin kemarahan atau sesuatu yang dia ingin katakan ke kamu. Iya, kayak karena yang terkekang tadi itu. Perasaan dia ya, kita cek perasaan aja lah. Perasaan dia yang tidak tenang dan mengakui bersalah padamu. Lagi deh, biar banyak guys. Udah semua deh buat kalian lah, apa sih yang enggak? Cie, caper loh sama netizen din. Perasaan dia masih mau cari perhatian kamu, kayak masih ingin merayu kamu gitu, karena punya salah kan, kayak pengen kamu pay attention ke dia. Jangan cuek dong gitu, jangan cuekin aku dong, perhatiin aku lagi dong gitu guys. Dia pengen kamu memperhatikan dia lagi. Dia gak rela kalau kamu tuh stop gak ngebucinin dia. Dia gak rela kalau kamu perhatiin yang lain atau bucinin yang lain, karena kalian tuh kalau udah bucin gila-gilaan guys. Jadi seseorang gak rela kehilangan seseorang yang begitu care-nya ke dia. Perasaan dia ini sih, dia ngerasa kamu masih marah atau kesel sama dia nih. Perasaan dia tuh kayak ngajak, dia suka mantau kamu nih, masih mencari tahu. Dia kayak ini energinya playfulness, pengen ngajak kamu main, happy senang lagi, fun bagai di Dufan. Iya tuh ada tuh sama yang tadi aku bilang, perasaannya overthinking. Dia suka ngomongin kamu ke teman-temannya nih, apalagi kalau kalian ngediamin. Jadi kayak, aduh aku kesel banget sama si Raisa, sampai sekarang dia nggak ngechat aku gitu. Aku sebel banget aku di blok gitu. Aku sebel banget dia nggak pernah like foto aku. Dia salah ya, tapi berharap diperhatiin. Mimpi loh ya. Nah di sini perasaan dia merasa udah menjauh sama kamu. Kadang ada rasa nggak semangat ya, mungkin hubungan kalian nggak sesuai harapan dia, jadi dia kayak lemas, letih, lesu, udahlah, hopeless. Apalagi kalau kamu cuekin mereka, apalagi kalau dia udah ngerasa effort tapi nggak ada yang berubah nih di antara kalian, ya gitu jadinya. Dan di sini juga dia ngerasanya kayak pengen berkabar sama kamu nih, kayak ada seseorang yang pengen say hi, mulai komunikasi atau approach kamu. Sekalipun dia kelihatannya dari luar kayak males, nggak mau atau cuek ke kamu, sebenarnya pengen tuh, ada seseorang kayak pengen melangkah tapi masih menahan diri. Siapa tahu dia gengsi ya, atau ego. Gengsi karena kamu diamin dia, tapi sebenarnya dia yang salah. Udah salah, so ego lagi loh ya, ketampar dia nanti. Musibah ya. Perasaan dia suka mantau kamu kok, sekalipun kamu cuekin dia tapi lebih fokus ke ini aja sih, finansial, karir, karena kamu cuekin dia. Jadi dia bingung mau fokusin kamu juga gimana, mau fokusin hubungan kalian, kamunya aja cuek ke dia. Jadi dia fokus ke material things sih kebanyakan, dan memang orangnya banyak yang duniawi juga ya guys ya. Dia itu ya kayak mantau kamu karena kamu ngejauh dari dia, tapi dia masih mau tahu tentang kamu. Ada sih yang berubah gara-gara kamu nih, karena kamu menjauh dia jadi mikir loh ya, udah salah. Terus ada yang kayak perasaannya kamu udah bener-bener gak peduli lagi sama dia, kamu kayak asik sendiri sama diri kamu, dunia kamu.
Dan ada seseorang yang masih pengen effort loh. Dia masih pengen effort berusaha buat kamu. Karena dia ngelihat kamu seseorang yang bersinar, bercahaya, guys. Iya, walaupun susah digapai. Kayak bintang, jauh tapi tetap bersinar, tapi sulit digapai ya. Perasaannya masih ini sih, masih tertarik sama kamu. Tertarik lah. Orang kamu cantik sih kayaknya nih. Ganteng guys kalian guys. Katanya ya. Karena aku kan nggak tahu kalian, jadi katanya nih, kata kartunya. Perasaannya kalau kamu cuek, dia tuh kayak pengen menghampiri kamu sih. Tapi masih jauh guys, masih lama. Kalau kalian tunggu-tunggu ini, energinya soalnya jauh banget. Entah kapan ya hari-hari dia menghampiri itu. Dia tahu kamu cuek banget, karena kan temanya merasa bersalah ya kan, pasti dia salah banget nih sampai kamu secuek itu. Bisa-bisanya orang sebucin kamu langsung berubah guys sikapnya, pasti kesalahannya besar. Apa sih kesalahan-kesalahan besar itu? Pasti apa sih kalau bukan selingkuh gitu ya atau berkhianat, atau kalian diduain, ditigain, diempatin mungkin guys ya kan. Player dia tuh ya guys ya. Dan perasaannya iya bener kayak pengen menghampiri kamu. Beberapa sih teman-temannya support dia guys buat cari kamu, buat menghampiri kamu. Iya, buat memperbaiki lah gitu, disupport dia walaupun dia keras kepala, kan ego ya. Enggak males, malu, gengsi gitu, kan aku yang salah, aku yang pergi. Karena banyak mereka yang ghosting kan, karena salah terus mereka ghosting. Kenapa mereka ghosting? Mungkin maksudnya bukan ghosting guys, karena udah terlalu malu sama kesalahannya, terlalu malu sama kamu, image-nya jelek, terus ada yang terbongkar atau ketahuan, ya udah, jadi dia udah terlanjur malu, bingung mau memperbaikinya, jelasinnya juga bingung karena memang udah benar-benar salah. Akhirnya mereka kabur sendiri. Mereka berpikir kamu bakalan cari, ternyata enggak, kamu juga diamin mereka karena kamu kesel banget mungkin. Akhirnya udah dua-duanya pergi deh. Karena kalian juga berdealing sama seseorang yang keras kepala, terus kayak punya pride ya. Udah salah masih mikirin pride lo. Elah. Ya kan? Ada yang masih punya perasaan ke kamu, masih berbunga-bunga. Makanya aku bilang mereka masih ada ya rasa ketertarikan. Ya, sekalipun kamu lihat mereka happy dari luar, percayalah, sekalipun dia cari-cari yang lain, mungkin belum ada yang sebanding sama kamu. Cie terbang nggak loh dibilang kayak gitu. Udah itu aja, aku lapar tahu, sumpah. Aku bikin 2 video nih. Udah mah malam minggu ya, bukan jalan-jalan malah kerja si Dina mah ya, toing lah. Udah itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ya guys, yang punya salah besar ke kamu nih. Ngakak salah besar. Karena aku ngerasa kalian udah enak banget sama dia. Gak apa-apa guys, enak ke dia, tapi jangan pernah enak ke aku ya. Zodiak dia itu zodiak Pisces, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Leo, Taurus, Cancer, Gemini. Gemini emang banyak salah biasanya tuh. Iya, Gemini kan suka berkhianat kebanyakan. Ya kan? Punya 3-4 option banyak. Sok ganteng, sok cantik. Kalau di sini ada yang Gemini nggak kayak gitu. Ya, tapi kebanyakan kayak gitu. Mungkin bukan kamu. Coba inisial dia ya, yang merasa bersalah padamu dan tidak tenang. Mereka itu tidak tenang karena dihantui rasa bersalah guys. Terus kamu belum mau maafin lagi, kamu nggak cari-cari dia. Orang-orang yang merasa bersalah itu biasanya berharap dicari guys, berharap dimaafin, karena mereka juga sebenarnya ya nalurinya mereka tuh takut karma guys. Inisial hurufnya C, W, I, L, V, U, H, M, B, A, Z, Q,
pay. Tapi ya namanya karma, sekalipun seseorang udah maafin, hukum alam semesta itu bakalan tetap ada guys, sekalipun orangnya kabur ke goa, ke pelosok, mungkin dia bersembunyi di mana, itu pasti hukum alam semesta bakalan ada tabur tuai. Jadi don't worry ya guys ya, tenang aja kalau kalian disakitin ya. Oke, itu aja guys, thank you for watching, semoga bermanfaat ya guys ya. Aku ngomongnya agak lemes, beneran lapar. Aku kalau lapar beneran lapar, karena aku tipe yang bisa menahan rasa lapar. Bye bye guys, don't forget ya, stay positive with your heart, mind and soul. Tetap positif sama pikiran, jiwa, dan hati kamu. Bye.